Oke, baik. Selamat datang, selamat bergabung kembali untuk episode bulan Juni dari Mari Belajar Alkitab. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari rangkaian Kitab Nabi-Nabi Kecil. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai Kitab Nahum. Oke, baik. Mari kita sekarang kita tunduk kepala lebih dahulu. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak dalam kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar bersama pada hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau yang menolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati peralatan teknologi yang kami pakai supaya semuanya berfungsi dengan baik dan acara belajar bersama ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk setiap teman yang sudah hadir. Tuhan berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Kita akan masuk dan berbicara mengenai eh, satu kitab yang barangkali kita tidak terlalu sering baca, ya, yaitu Kitab Nahum. Nah, Kitab Nahum ini, sebagaimana kita sudah lihat sebelumnya, ini adalah bagian daripada rangkaian kitab yang kita sebut sebagai Kitab Nabi Kecil, bukan karena mereka tidak berarti, karena mereka eh, apa ya, lebih tidak hierarkinya lebih rendah, bukan. Nabi kecil, ya disebut nabi kecil karena tulisan mereka itu relatif lebih pendek. Ya, mereka tidak banyak seperti Yesaya yang sampai 66 pasal, ya Daniel yang panjang-panjang, Yehezkiel yang panjang-panjang. Kitab nabi-nabi kecil ini relatif bisa dikatakan pendek-pendek. Nah, Nahum ini adalah merupakan salah satu kitab yang fokusnya adalah pada merupakan nubuat terhadap Niniwe. Niniwe ini menjadi lambang daripada kerajaan Asyur secara keseluruhan, ya. Kerajaan Niniwe. Ibu kotanya itu adalah Niniwe. Asyur ini adalah salah yang pada waktu itu merupakan kerajaan yang kuat, kerajaan yang tangguh. Nah, karena kekuatan, karena ketangguhan mereka ini membuat mereka kemudian menjadi sombong. Nah, Nahum, tiga pasal dari kitab Nahum ini adalah merupakan nubuat terhadap Niniwe. Bagaimana Tuhan akan menghakimi, Tuhan akan menghukum Niniwe. Nah, sekarang kita melihat Nahum, ya. Nahum ini saya katakan tadi terdiri dari tiga pasal, ya. Pasal yang pertama itu merupakan berbicara mengenai murka Tuhan, kemarahan Tuhan terhadap Niniwe. Kemudian bagian kedua, pasal kedua ini berbicara mengenai bagaimana Niniwe itu akan dihancurkan. Dan kemudian pasal ketiga itu berbicara secara lebih spesifik mengenai penghakiman terhadap Niniwe, di mana Niniwe dan secara menyeluruh kerajaan Asyur itu akan hancur dan tidak akan dipulihkan, akan dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi tiga pasal ini fokusnya semuanya itu adalah kepada kerajaan Asyur. Ya, di sini mengajarkan kepada kita, ya, satu hal kita tidak akan sempat banyak bicarakan ini, yaitu bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang hanya terbatas kepada lingkungan geografis tertentu. Ya, walaupun di sini Tuhan yang berbicara dikenal oleh mereka pada waktu itu sebagai Tuhan Israel, tetapi Tuhan kekuasaannya itu juga mencakup bangsa-bangsa yang lain. Dan di sini Tuhan memberitahukan kepada umatnya apa yang akan terjadi dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu kerajaan Asyur. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan di dalam ketiga pasal ini, ya, secara cepat. Pasal yang pertama dari kitab Nahum ini, ya, kalau kita melihat, teman-teman bisa tolong buka Alkitabnya sendiri, ya. Ayat 1 sampai ayat 2 itu berbicara mengenai murka Tuhan, ya. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dengan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada lawan-lawannya dan pendendam pada para musuhnya. Di sini digambarkan kepada kita mengenai kemurkaan Tuhan, mengenai Tuhan itu sebagai Tuhan yang eh, tidak bisa dipermainkan begitu saja, ya. Dan kemudian ayat 3 sampai ayat yang ke-6 dari pasal 1 itu berbicara mengenai kekuasaan Tuhan. Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu kekuasaannya besar, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan orang dari hukuman orang yang salah. Tuhan itu berkuasa.
Tapi kekuasaan Tuhan itu tidak bisa dipandang remeh, Tuhan tidak bisa diperlakukan dengan semena-mena. Kemudian digambarkan di dalam beberapa ayat ini bagaimana kekuasaan Tuhan itu dinyatakan. Ayat yang ketiga, dia berjalan di dalam puting beliung dan badai. Awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya dan segala sungai dijadikan kering. Basan dan Karmel menjadi merana. Basan dan Karmel ini pada waktu itu adalah tempat yang terkenal dengan kesuburannya. Dikatakan Basan dan Karmel menjadi merana, kembang Libanon menjadi layu. Libanon itu adalah daerah yang berhutan-hutan, daerah yang terkenal dengan, kalau kita istilah kita sekarang barangkali hijau royo-royo, ya. Dikatakan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia. Bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dan seterusnya. Dan kemudian kembali kepada murka Tuhan. Siapa yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Siapa yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Di sini berbicara mengenai kekuasaan Tuhan. Nah, tetapi di tengah-tengah, kalau dari depan sampai belakang ini kita lihat kemarahan Tuhan itu bolak-balik dinyatakan. Ayat 7 itu diselipkan sesuatu yang nadanya lebih teduh, yang nadanya lebih tenang. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Itu ayat yang ke-8 ya. Tuhan melindungi orang yang percaya, tetapi ayat 8 atau 9 sampai dengan ayat ke-15 di sini nubuat secara lebih spesifik. Kalau tadi di bagian depan itu berbicara mengenai siapa itu Tuhan, diberikan latar belakangnya, diberikan karakternya. Tuhan itu murka, Tuhan itu marah. Marah terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang menentang dia. Tuhan itu berkuasa. Ya, dan kemudian ayat yang ketujuh, Tuhan itu melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15, di sini berbicara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang akan membawa kehancuran kepada Niniwe. Ya, di sini dinyatakan dengan jelas sekali Tuhan akan menghancurkan, hukuman Tuhan terhadap Niniwe itu akan dicurahkan. Oke, itu dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sini berbicara mengenai bagaimana Niniwe itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Ayat 12. Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh, begitu banyak jumlahnya, mereka akan hilang, terbabat, dan mati binasa. Ya, ayat yang ke-14, terhadap engkau inilah perintah Tuhan, tidak akan lagi ada keturunan dengan namamu dan rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan, kuburmu akan kusediakan dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita melihat Tuhan memberitahukan bahwa Niniwe sekalipun secara manusia, secara politik itu adalah kuat, saking kuatnya sampai Asyur ini menghancurkan kerajaan utara. Ya, menghancurkan kerajaan utara. Nah, pasal 2 itu berbicara lebih lanjut mengenai apa yang Tuhan mau lakukan. Di sini pasal 2 ini memberikan, bisa dikatakan detailnya, bagaimana Niniwe akan dihancurkan. Kalau pada bagian akhir dari pasal 1 itu cuma memberitahukan bahwa Niniwe itu akan dilenyapkan sama sekali. Oke? Pasal 2 itu memberikan lebih terinci, memberikan gambaran yang lebih detail, ya, bahwa Niniwe itu akan dikepung, pembongkar maju terhadap engkau, mengadakan penjagaan di benteng, mengintai di jalan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub dan seterusnya, sebab perusak telah merusakkannya, ada membinasakan carang-carangnya. Kemudian pasal 3 sampai dengan ayat 3 sampai dan ayat 10 di situ diberikan gambaran yang lebih mendetail. Suasana yang diberikan ini adalah suasana di mana kota Niniwe itu akan dikelilingi dan akan dikepung oleh musuh dan mereka tidak akan selamat, tidak akan lepas. Niniwe akan dihancurkan, ya. Ada pasukan yang akan datang, ada kereta yang akan menyerang mereka, ya. Kemudian ayat 5 mengatakan pasukan-pasukan istimewa dikerahkan, mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju, mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah di
tegakkan. Niniwe sendiri ayat 8. Seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Ya, jadi bocor, gambaran ini bocor gitu. Berhenti, berhenti teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Harta mereka itu akan dijarah, mereka akan dirampok, mereka akan rusak sama sekali. Itu ayat 3 sampai ayat 10 ya dari Nahum pasal kedua. Kemudian Nahum mulai dari ayat 11 sampai ayat 13, di sini Tuhan menggambarkan apa yang menjadi masalah besar pada waktu itu. Masalahnya adalah bahwa para pemimpin Niniwe ini bukannya membawa rakyatnya untuk hidup dengan benar, bukannya membawa rakyatnya itu supaya hidup dengan jujur, hidup dengan adil, tetapi sebaliknya para pemimpin ini menjadi pemimpin yang korup, menjadi pemimpin yang memperkaya diri sendiri, menjadi pemimpin yang mementingkan kekuasaannya. Makanya Tuhan di dalam ayat 11 sampai ayat 13 di dalam pasal yang kedua ini, Tuhan menegur, Tuhan mencela para para pemimpin ini, ya. Dan Tuhan mengatakan di dalam ayat ke-13, "Aku menjadi lawanmu. Aku menjadi lawanmu." Mereka berlaku sewenang-wenang. Mereka mempergunakan kekuasaannya semau-maunya. Tuhan mengatakan, aku akan melawan engkau. Nah, itu pasal 2. Lebih detail mengenai bagaimana Niniwe akan dihancurkan. Apa yang akan terjadi. Kemudian, pasal yang ketiga, itu berbicara mengenai mengapa Niniwe dihancurkan. Ya, ayat yang ke-1 sampai ayat 7 memberitahukan, menggambarkan sesuatu yang sejarah itu sudah membuktikan dengan jelas. Niniwe ini adalah sebuah kota yang besar. Sebelumnya, beberapa ratus tahun sebelumnya, itu kurang lebih 100 tahun, 100 tahun lebih sedikit, Tuhan pernah mengirimkan Yunus ke Niniwe. Pada waktu itu, Niniwe bertobat. Tetapi pertobatan mereka itu bukan merupakan pertobatan yang bertahan. Mereka bertobat pada waktu itu dan Tuhan tidak ingin menghancurkan. Tetapi kemudian setelah peristiwa pada kitab Yunus itu, Niniwe rupanya kembali berdosa. Nah, apa yang menjadi dosa mereka? Niniwe dan kerajaan Asyur pada waktu itu terkenal sebagai salah satu kerajaan yang sangat kejam. Mereka suka perang. Banyak bangsa suka perang, tetapi tidak banyak bangsa yang kalau berperang itu berperang seperti Niniwe. Mereka keji sekali di dalam peperangan mereka. Mereka bukan cuma membunuh, tapi mereka seringkali betul-betul menghancurkan apa namanya tubuh dari korbannya, orang yang sudah mati itu badannya itu dihancurkan, ya anggota tubuhnya itu dipotong-potong. Mereka itu betul-betul berlaku kejam. Mereka dikenal sebagai bangsa yang haus darah. Itu ayat 1 sampai ayat ke-7. Ya. Dosa-dosa Niniwe itu menunjukkan mereka itu adalah bangsa yang kejam. Dan selain itu, mereka juga terkenal dengan kehidupan seks yang bebas. Mereka dikenal sebagai kota di mana pelacuran itu banyak sekali terjadi. Ya, itu merupakan salah satu dari dosa yang dialami oleh Niniwe. Dan itu sebabnya kemudian di dalam pasal 3 ayat yang 5, Niniwe ini kuat. Niniwe ini punya kekuatan militer yang ditakuti oleh bangsa lain. Ingat, Niniwe akhirnya, Asyur akhirnya menghancurkan Israel, memusnahkan Israel. Tidak ada yang bisa melawan Israel, tidak ada yang bisa melawan Asyur. Tapi dalam pasal 3 ayat 5 Tuhan mengatakan apa? Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Di depan tadi pasal 1 berbicara mengenai kekuasaan Tuhan kan? Kekuasaan Tuhan itu bukan cuma kekuasaan militer. Bukan cuma kekuatan militer. Tapi dikatakan dalam pasal 1, Tuhan itu berjalan dengan puting beliung. Tuhan itu berjalan di udara, di langit. Tuhan itu berkuasa atas alam. Pasal 1 mau menggambarkan bahwa Tuhan itu tanpa teknologi, Tuhan itu tanpa bantuan dari luar adalah merupakan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kuat. Sementara Niniwe itu kuat. Kuat karena kenapa? Teknologinya. Kuat karena kemampuan militernya. Oke, Tuhan itu berkuasa pada dirinya sendiri. Sementara Asyur, Niniwe berkuasa karena mereka punya senjata yang bagus, karena mereka kejam. Tuhan itu berkuasa.
Tetapi Tuhan itu berlaku adil, Tuhan menyatakan belas kasihan kepada orang lain. Sementara Niniwe ini tidak punya belas kasihan terhadap bangsa-bangsa lain. Itu dosa-dosa dari Niniwe. Maka sebagai akibatnya, mulai dari ayat 8 sampai ayat 19, Niniwe yang menempatkan dirinya tinggi, itu akan direndahkan, akan dihancurkan. Nah, menarik sekali, ayat 8 ini berbicara mengenai kota-kota lain. Ya, apakah engkau lebih baik dari TB, kota dewa Amon, yang letaknya di tepi Sungai Nil, yang tepatnya di Sungai Nil? TB, ya, atau Thebes, Thebes ini bisa dikatakan merupakan pusat pemerintahan dari kerajaan Mesir pada waktu itu. Ya, itu terletak di daerah anak Sungai Nil, satu tempat yang bersejarah, tempat bertahtanya para Firaun. Ya, dan Tuhan mengatakan kepada Asyur, apakah kamu lebih baik dari mereka? Ayat 9, Ethiopia, kekuatannya itu luar biasa. Negara Put, itu negara yang di Afrika juga. Ya, di sana Tuhan katakan, mereka itu ada, tetapi mereka juga akan dibuang, mereka akan dihancurkan. Dan kemudian kamu, kamu akan menjadi mabuk, kamu akan menjadi tidak berdaya, kamu akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Itu ayat 11. Jadi gambarannya adalah Niniwe. Kamu itu kuat. Kamu di utaranya Israel. Kamu tuh kuat. Tetapi kamu tuh tidak lebih kuat dari kerajaan Mesir, kamu tidak kuat lebih kuat dari Ethiopia, kamu tidak kuat lebih kuat daripada kerajaan Put, dan kerajaan-kerajaan ini semuanya dihancurkan. Kamu itu siapa? Kamu akan dihancurkan. Pasal 3 ayat yang ke-11. Engkau akan dihancurkan, segala kubumu seperti pohon ara yang masak duluan, ya sudah apa namanya, sudah busuk, sehingga ketika angin datang buah itu akan jatuh. Itu gambaran mengenai Niniwe, gambaran mengenai Asyur. Mereka akan dihina, mereka akan direndahkan. Ya, ayat yang ke-15. Di sana akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Daerah Timur Tengah, salah satu hewan yang mereka paling takut itu adalah belalang. Di situ ada musim-musim, ada waktu tertentu di mana belalang itu akan datang dan bisa seperti dikatakan apa ya, menyikat semua makanan yang ada. Mereka lewat itu hanya karena di belakang itu makanan itu semua sudah habis. Tempat yang mereka sudah lalui, semua hasil panen, semua makanan tumbuhan itu habis. Dan Tuhan katakan pada Niniwe, engkau akan seperti itu. Ya, engkau akan seperti itu. Ayat 18, celaka, alangkah terlelapnya para gembala Alamu, hai raja, dan sekarmu berserak-serak di gunung. Tidak ada yang mengumpulkan. Ayat 19. Tidak ada pengobatan untuk cideramu. Lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus. Asyur ini kalau kita pakai istilah sekarang, barangkali kita bisa katakan mereka ini adalah bully. Tidak ada yang berani melawan mereka karena mereka kuat. Dan karena mereka kuat, mereka menjadi sombong. Tuhan katakan, aku yang akan melawan engkau. Ingat berapa kali di situ dikatakan, aku yang akan menjadi lawanmu. Tidak ada yang melawan mereka. Kelihatan hebat, kelihatan jaya, kelihatan sukses. Mereka membanggakan yang mereka punya. Tuhan katakan, aku yang akan melawan engkau. Nah, sekarang kita beralih. Kita lihat apa yang menjadi berita yang mau disampaikan oleh Kitab Nahum. Ya, ada beberapa hal yang saya mau angkat di sini. Ini cuma secara cepat. Nahum itu mengajarkan pada kita satu hal. Tuhan itu adil adanya. Niniwe ini berlaku sewenang-wenang, berlaku seenaknya, berlaku semau-maunya. Sepertinya tidak ada yang bisa menahan mereka, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ya, tetapi Tuhan tidak membiarkan kesewenang-wenangan mereka itu terjadi terus-menerus. Tuhan kembali lagi dikatakan di situ, aku menjadi lawanmu. Tuhan yang akan menghadapi mereka. Karena kenapa? Tuhan itu adil. Tuhan tidak membiarkan orang yang berdosa itu terus-menerus membanggakan dosa mereka.
Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang ditindas itu terus-menerus ditindas. Tuhan akan bertindak. Karena kenapa? Dia adalah adil. Tuhan yang adil tidak akan membiarkan orang yang berdosa terus-menerus hidup dalam dosa dan kemudian membanggakan, menyombongkan dosanya. Mungkin dalam waktu tertentu orang yang berdosa kelihatan sombong, sepertinya tidak ada pembalasan, seperti tidak ada hukuman terhadap dosa. Tetapi Tuhan itu adil. Ayat 2 dan ayat 3 jelas sekali mengatakan Tuhan itu adil dan itu berarti dosa akan dihakimi. Dosa, orang yang berdosa akan dihukum. Ya. Tetapi sebaliknya juga ayat yang ketujuh memberikan kepada kita satu tema, eh, berita daripada Nahum, yaitu bahwa apa? Tuhan yang adil itu akan melindungi orang-orang yang mengenalkan Dia. Oke, Tuhan yang adil, Tuhan yang berkuasa itu akan melindungi orang-orang yang hidupnya bersandar kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan katakan, aku orang-orang yang datang kepada Dia itu tidak akan disia-siakan. Nah, ayat yang ketujuh dalam Nahum pasal 1 itu memberitahukan kepada kita, Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Oke, lihat gambaran ini. Niniwe berlaku sewenang-wenang, berlaku seenaknya, berlaku semau-maunya. Tidak ada bangsa lain yang bisa menolong. Tidak ada bangsa lain yang bisa mengalahkan mereka. Mereka menunjukkan, nih jaya sejaya-jayanya, hebat sehebat-hebatnya. Siapa yang bisa melawan saya? Tuhan katakan, aku akan melawan engkau. Tuhan yang adil mengatakan, aku akan melawan engkau. Dan orang-orang kecil yang ditindas oleh Niniwe, yang ditindas oleh Asyur ini, Tuhan katakan, ketika mereka datang kepadaku, ketika mereka susah, aku adalah tempat pengungsian bagi mereka. Aku akan menolong mereka, aku akan melindungi mereka. Ini berita utama dari kitab Nahum, ya, bahwa dosa itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan itu adil. Dan ketika orang yang lemah, orang yang menyadari dosanya itu kembali kepada Tuhan, Tuhan mengampuni mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan bersama dengan mereka. Nah, ini bagian terakhir. Kita coba lihat bagaimana kita mengaplikasikan tiga pasal ini di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang saya ingin sarankan kepada saudara. Yang pertama, kita ingat bahwa Tuhan itu adil dan Dia menghukum dosa. Dengan kata lain, saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, jangan sampai kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Setiap kita dalam dunia ini, ya, kita orang Kristen dalam dunia ini, kita masih bisa berdosa. Saya tidak tahu berapa sering saya berdosa. Tetapi, saudara, pemulihan selalu tersedia bagi orang-orang yang bertobat. Situ keadilan Tuhan. Tuhan menghukum dosa, tetapi Tuhan juga orang yang bertobat, orang yang bersedia kembali, pemulihan itu selalu terjadi. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni. Tidak ada dosa yang terlalu keji yang kita sampai bisa katakan tidak ada harapan lagi. Ketika kita berdosa, kita bersedia kembali kepada Tuhan, kita bersedia untuk datang kembali pada Tuhan. Tuhan mengatakan dia adalah tempat berlindung. Dia akan memulihkan kita, dia akan membawa kita kembali dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, hati-hati ketika kita sukses. Hati-hati ketika kita berada pada tempat di atas. Hati-hati ketika secara manusia kita bisa dikatakan punya segala-galanya. Karena ketika kita sombong, ketika kita menyalahgunakan harta kekayaan kita, ketika kita menyalahgunakan berkat yang kita punya, ketika kita menyalahgunakan keberhasilan yang kita punya, merasa lalu, oh ya saya sukses, saya hebat, saya sudah bekerja keras dan sekarang saya bisa mendapatkan posisi yang tinggi. Itu semua karena saya. Hati-hati. Karena kenapa? Kesombongan, penyalahgunaan kekuasaan, membanggakan harta benda, itu bisa mengakibatkan kehancuran. Hati-hati.
Ya, harta tidak salah. Orang Kristen seharusnya berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada dia apa yang Tuhan mau percayakan pada dia. Tidak ada salahnya menjadi orang kaya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita merasa kita berhak terhadap harta yang kita punya. Oke, coba mikir itu. Masalahnya bukan soal kaya atau tidak. Masalahnya bukan soal kita berkuasa atau tidak. Masalahnya bukan soal kita menjadi orang penting atau tidak. Masalahnya adalah ketika kita melihat kekayaan, gengsi kita, melihat jabatan, melihat pangkat kita, itu sebagai milik saya. Untuk saya berkuasa, maka saya perlu dihormati. Saya lebih baik dari orang lain. Hati-hati, saudara. Itu bisa mengakibatkan kehancuran. Sama seperti Niniwe. Sama seperti Asyur. Tidak ada salahnya punya pasukan militer yang kuat. Tidak ada salahnya berusaha bekerja untuk mendapatkan posisi yang tinggi, untuk bisa naik terus. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya untuk memikirkan bagaimana supaya uang saya itu bisa makin bertambah, bisa makin banyak. Tidak ada salahnya. Tapi jangan lupa, semua yang kita punya, semua itu adalah pemberian Tuhan. Bukan untuk membuat kita hebat, bukan untuk menunjukkan bahwa saya ini lebih baik daripada orang lain. Ya, setiap apapun yang kita punya, kita terima dengan penuh rasa syukur, tapi selalu dengan kesadaran Tuhan punya maksud ketika Dia menitipkan semua itu kepada kita. Yang ketiga, Tuhan melindungi orang-orang yang mencari Dia. Oke, Tuhan melindungi orang-orang yang mencari Dia. Saudara-saudara, Nahum itu memberitahukan kepada kita, Tuhan itu berkuasa. Nahum tidak banyak berbicara mengenai kasih Tuhan. Nahum tidak memperkenalkan Tuhan itu sebagai Tuhan yang lemah lembut. Tetapi di dalam kekuasaannya, orang yang melawan dia, Tuhan menghancurkan. Tuhan mempergunakan kekuasaannya itu untuk menghancurkan musuhnya. Tetapi terhadap orang-orang yang mencari dia, orang-orang yang kembali kepada dia, orang-orang yang berharap kepada dia, Tuhan melindungi mereka. Kekuasaan Tuhan yang dipakai untuk menghancurkan orang yang berdosa, ini juga adalah kekuasaan yang sama yang Tuhan pakai untuk melindungi orang-orang yang kembali kepada dia untuk mencari dia. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, teman-teman sekalian, kita ini orang seperti apa? Kita ini orang yang mengandalkan kekuatan kita sendiri, orang yang mengandalkan kehebatan, membanggakan prestasi kita, atau barangkali istilah yang saya pakai mungkin lebih tepat bukan soal membanggakan, tapi menyombongkan keberhasilan kita, menyombongkan pangkat kita, menyombongkan kedudukan kita, menyombongkan apa yang kita punya. Kalau kita orang seperti itu, hati-hati. Atau kita barangkali adalah orang yang mencari Tuhan, yang menyadari semua yang saya punya, kalau bukan berasal dari Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Orang seperti itu Tuhan akan melindungi. Dan yang terakhir, Niniwe pada waktu Nahum bernubuat itu tidak ada apa-apanya. Baru kurang lebih 100 tahun kemudian Asyur itu dihancurkan. Ya, dalam masa itu Asyur masih kelihatan jaya, Asyur masih kelihatan hebat, masih kelihatan tinggi. Tetapi kemudian muncul kerajaan-kerajaan lain yang lebih kuat dan Tuhan pakai kerajaan-kerajaan itu untuk kemudian menghancurkan Asyur. 100 tahun kemudian sesudah Nahum bernubuat, nubuat dari Nahum itu dipenuhi, digenapi. Lalu apa apa yang kita lihat di sini? Firman Tuhan itu Tuhan. Tetapi kita bisa pegang teguh pada firman Tuhan. Kita bisa pegang teguh apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita seringkali kayak ragu ya.
Tuhan sampai kapan? Jangan lupa, kita ini hidup di dalam waktu, dan waktu itu sebenarnya relatif. Saya bisa ambil satu contoh kalau bisa, ya. Kita kadang-kadang, wah, waktu ini cepat sekali berlalu ya. Kok kita masih kemarin itu masih seneng-seneng, ini kok sepertinya baru kemarin, tapi ternyata sudah sekian tahun gitu, ya kan? Terasa seperti itu. Waktu itu relatif, saudara. Nah, kalau bagi kita waktu itu relatif, bagaimana dengan Tuhan yang di luar dari waktu? Tuhan itu tidak dikuasai oleh waktu. Ini kita di dalam cengkraman waktu. Tuhan ini di luar waktu. Dengan kata lain, bagi Tuhan, apa yang kita anggap lama itu tidak ada soal lama dan seterusnya, ya. Tetapi berapa lama pun yang kita rasakan, satu hal yang kita tahu, firman Tuhan itu selalu akan digenapi. Berarti saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu dalam firman-Nya, kita pegang, kita amini, kita pegang teguh, dan suatu hari kita akan melihat apa yang Tuhan katakan i- itu akan digenapi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua melalui 3 pasal yang pendek ini. Saya harap membawa kita untuk memikirkan, saya sekarang mungkin lagi dalam dosa. Saya sekarang barangkali sementara terpuruk dalam kubangan dosa. Saudara, kalau saudara dalam situasi seperti itu, saya mengajak saudara, mari terima anugerah Tuhan. Mari terima kebaikan Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan ketika kita mau kembali kepada Dia. Lalu tercela. Kita tidak akan pernah jatuh sampai terlalu dalam, sampai Tuhan tidak bisa menolong kita. Manusia mungkin mengatakan kamu itu sudah hopeless, kamu itu sudah tidak ada nilainya lagi. Saya sudah menyerah. Satu hal yang saya tahu, saudara, Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah. Asal kita mau kembali kepada Dia, kita mau terima kembali tangan Tuhan yang Dia ulurkan kepada kita akan selalu bisa dibawa kembali. Satu hal yang saya tahu, saudara, ketika kita sukses, ketika kita berhasil, kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan kemudian kita pakai keberhasilan kita membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, membuat kita menjadi sombong, membuat kita merasa tidak ada lagi tandingannya. Tidak ada yang bisa melawan saya. Iya, saudara. Mungkin saudara punya harta begitu banyak, mungkin saudara punya pengaruh yang begitu besar, punya kenalan dengan begitu banyak orang. Tetapi ketika Tuhan mengatakan akan menjadi lawan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan selalu akan digenapi. Karena itu mari kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Baik, mari saudara kita tunduk dalam doa, kita berdoa. Saya minta rekan saya Ibu Syani pimpin kita dalam doa. Ibu Syani, silakan. Ibu, Masih mute. Ibu Syani lagi mute. Oke, sudah ya? Ya, silakan Bu. Hilang. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur juga untuk kesempatan yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini, Bapa. Engkau telah membentuk kami semua menjadi bejana-bejana-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang betul-betul menjadi karakter yang Engkau inginkan, Bapa. Engkau juga bantu kami untuk setiap kali berusaha untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia, yang selalu ikut kepada firman-Mu, Bapa. Engkau juga akan membentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu menjadi berkat bagi banyak orang, Bapa. Terima kasih, Bapa, untuk semuanya yang telah Engkau berikan, Bapa. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang yang selalu mengarah kepada Engkau, Bapa. Engkau juga selalu
menjadi pelita di kaki kami. Engkau juga selalu berjalan bersama kami, biar kami selalu di dalam perlindungan-Mu, Bapak. Sebentar kami akan selesai dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, Bapak, biar Engkau sendiri yang memberikan urapan-Mu, Bapak, agar kami setiap kali di dalam proteksi-Mu dan perlindungan-Mu, Bapak. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk kepada Pak Hengki yang sudah meluangkan waktunya, walaupun di dalam perjalanan tugas, Bapak. Engkau sendiri yang akan memberikan berkat yang berlipat kali ganda kepada Pak Hengki dan juga kepada keluarganya, Bapak. Terima